Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor NIM 18622014424 dari kelas P2K Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian sebagai berikut. Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Apa itu metodologi penelitian? Secara etimologi, metodologi penelitian akan menjelaskan secara teknis. Misalnya akan mengungkapkan cara, metode, atau trik karena konteksnya adalah melakukan penelitian. Maka dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Dalam arti sederhana lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Selama menjalankan riset membutuhkan waktu yang panjang, maka diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. Jadi, ulasan ini tidak hanya mempelajari secara teori saja, tetapi juga akan mempelajari tentang bagaimana melakukan analisis data dan teknik melakukan analisis itu seperti apa dan bagaimana. Langsung simak ulasan berikut. Sebagai pengantar dasar, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengulas metodologi penelitian menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Sugiono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu. Hampir sama dengan pendapat Muhyiddin Sirat yang mengartikan bahwa metodologi adalah cara menentukan dan memilih topik permasalahan untuk dijadikan sebagai penentuan judul penelitian itu sendiri. Berbeda dengan pendapat Profesor Winarno yang mengungkapkan bahwa metodologi penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang dijalankan dengan teknik sistematis, sedangkan Muhammad Nasir mendefinisikan sebagai cara utama yang dipergunakan untuk para penelitian menjalankan penelitian. Seperti yang disinggung sebelumnya, apa itu metodologi penelitian? Ada karena dilatar belakangi ingin menemukan jawaban atas permasalahan yang telah muncul. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dan riset. Itu sebabnya di dalam menjalankan penelitian maupun riset, seorang mahasiswa atau peneliti harus mengikuti kaidah penelitian yang tersistematis. Dikatakan tersistematis dapat dilakukan beberapa cara. Pertama, lakukan proses identifikasi dan membuat rumusan masalah. Kedua, calon peneliti harus menyusun kerangka berpikir terlebih dahulu dan merumuskan hipotesis. Tanpa hipotesis dan rumusan masalah, semua permasalahan kurang afdol rasanya. Selanjutnya, barulah dilakukan pembahasan masalah yang dihadapi. Tentu saja, pembahasan dilakukan berdasarkan penemuan data yang telah masuk. Barulah di bagian akhir adalah bab pembuat kesimpulan dan saran. Tujuan metodologi penelitian. Mungkin bagi dari sekecil orang hanya bertanya metodologi penelitian itu apa, sebatas pertanyaan ya, atau menganggap sebuah kewajiban dari perguruan tinggi. Terlepas dari itu semua, siapa yang menyangka jika metodologi penelitian ini pun juga memiliki tujuan yang mendasar. Tujuan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, berkredibel, tepat, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Dilihat dari segi jenis, metodologi penelitian pada dasarnya memiliki 3 kemanfaatan. Pertama, memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Ketiga, membantu dan mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak. Selanjutnya, jenis dan contoh metodologi penelitian. Menyinggung tentang apa itu metodologi penelitian, maka ada beberapa macam bentuk metode penelitian yang harus kamu ketahui sebelum terjun ke lapangan. Setidaknya ada beberapa metode penelitian yang sering digunakan oleh banyak peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif, yang merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini, penelitian menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif, biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Jika metode kuantitatif datanya bersifat angka atau skala, pada kualitatif datanya dapat berupa pendapat atau hasil pencatatan di lapangan. Selanjutnya, metode kuantitatif. Keduanya kebalikan dari kualitatif, yaitu metode kuantitatif, metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Hipotesa dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Sifat penelitian ini adalah objektif dan analitis. Untuk memperoleh data-data penelitian, biasa digunakan beberapa metode seperti tes pengujian dan wawancara terstruktur. Data penelitian yang dapat berupa angka,
skala maupun grafik yang bisa dihitung. Yang ketiga, metode survei adalah metode penelitian yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Metode penelitian satu pun ini dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Yang keempat, metode ex post facto adalah metode penelitian yang berhubungan sebab akibat. Yang kelima, metode deskriptif. Metode deskriptif, metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Apa itu metodologi penelitian deskriptif? Dibagi menjadi dua, yaitu metode longitudinal dan cross-seksional. Selanjutnya, kegunaan metodologi berdasarkan jenisnya. Apa itu metodologi penelitian? Ternyata memiliki kegunaan yang luar biasa di dalam dunia penelitian. Jika selama ini metode penelitian hanya untuk kepentingan akademis, ternyata solusi atau hasil penelitian secara akademis dapat memberikan solusi dan perubahan banyak ranah, tidak hanya di ranah pendidikan, tetapi juga di ranah sosial, kedokteran, salah satunya untuk kepentingan berikut. Pertama, penelitian murni atau mengembangkan teori. Jadi kegunaan penelitian murni sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Penelitian murni ini berbeda dengan penelitian terapan. Penelitian terapan itu memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Jadi, penelitian terapan adalah metodologi penelitian yang berdasarkan pada tingkat kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan praktis, memecahkan masalah berdasarkan kejadian secara real di lingkungan sosial. Dengan kata lain, metode penelitian satu ini lebih tepat sasaran bagi masyarakat sekitar karena tidak berpedoman pada teori, di mana untuk beberapa kasus secara teoritis justru membatasi pengambilan solusi. Yang ketiga, penelitian aksi, membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Barangkali kamu jarang mendengar metodologi penelitian yang satu ini. Jadi penelitian aksi ini adalah penelitian yang ditunjukkan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jadi telaah teoritis inilah yang dijadikan acuan atau pencarian solusi atas permasalahan yang ada. Jadi memang metodologi tidak hanya sebagai pemecah masalah yang sifatnya studi kasus dan akademis, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Misalnya bisa mengatasi angka kemiskinan, memberikan solusi atas permasalahan kasus yang menghambat produktivitas warga, bisa menemukan obat di bidang kedokteran, dan masih banyak kegunaan metodologi penelitian. Nah, jadi dari beberapa urusan di atas, tentu saja kamu lebih bisa memahami dan menguasai secara detail, bukan? Jadi pertanyaan terkait apa itu metode penelitian sudah tidak lagi menjadi pertanyaan yang memusingkan, karena hal yang memusingkan kamu sudah diulas secara garis besar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.